Hai, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Mbak Mimi, sehat Mbak Mimi. Tumben Ki siang. Aki lagi, apa namanya itu, lagi nungguin saudara. Aki sekalian, sekalian. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Cah ruwet, sehat cah ruwet. Mbak Sylvia, Assalamualaikum. Ki sehat-sehat selalu ya. Amin ya Allah. Terima kasih. Ya. Aki belum live lagi malam. Karena kondisinya Aki masih belum stabil. Itu. Iya Ki, sama-sama. Aki sehat kan? Beberapa hari nggak live. Iya Mbak Mimi. Masih suka lemas gitu. Bismillah, semakin hari semakin fit. Rere, hai Rere. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Gitu. Pokoknya sehat selalu untuk keluarga besar Ki Gembong ya. Bismillah. Ya Ki, cuacanya kurang bagus ya. Eh, bukan cuacanya kurang bagus. Akinya, akinya kemarin kan kena ini. Mbak Mimi belum tahu ya. Aki kena serangan jantung itu. Aki sempat kena serangan jantung. Assalamualaikum Mbak Mariati, siap. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Semoga sehat selalu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ini makanya sambil nunggu saudara, ya, rencana Aki mau diajak jalan-jalan biar refresh. Ada yang mau ikut? Ada yang mau ikut. Jauh ya. Iya Mbak Mimi. Itu peyek aman Mbak Mimi. Buat teman-teman semua yang mau, khususnya daerah Tangerang Selatan yang mau pesen rempeyek ya, di Mbak Mimi itu jujur Aki ngerasain peyek enak itu Mbak Mimi luar biasa. Mama angkatnya Aki itu juga ngomong ini enak nih peyeknya nih gitu. Jadi komennya mantap gitu, enak enak enak. Makasih Aki, sama-sama Mbak Mimi ya. Disalamin Mbak Mimi juga sama Mama gitu. Kebetulan lagi ada Mama. Semalam nyariin peyek, nggak ada habis gitu. Sri Ananda, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, salam sehat selalu buat Aki dan keluarga. Amin ya Allah. Nanti aku kirim ya. Jangan Mbak Mimi, aku cuma menyampaikan pesan aja bahwasannya peyekmu enak. Beneran gitu. Nggak mau japri, nggak mau Aki. Takut merepotkan. Mbak Jiwa, Assalamualaikum. Ki sehat terus ya. Amin ya Allah. Waalaikumsalam. Gitu. Ya Ki, tumben siang. Ya. Akhirnya lagi apa? Tadi habis ini bingung mau ngapain gitu loh. Sebelum makan siang, Ki coba ini ya. Misalnya kan malam cuaca juga kurang bagus, hujan mulu gitu ya. Gitu. Wedang uwuh itu apa? Wedang uwuh. Nggih, Mbak Mimi.
Kang Joy, siap. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Lagi penampilan beda. Ini mau diajak jalan-jalan. Diajak jalan-jalan. Aku udah siap dari tadi, terus ada sholat dulu, terus nungguin, belum datang-datang. Jadi mau silaturahmi ke tempat Gus Andi, ya, teman-teman gitu. Khas Jogja. Kalau ini kan lagi belum bisa itu, apa namanya, jahe. Takutnya nanti ke lambung Aki. Lombok hadir, salam kenal G. Siap Lombok. Well. Mbak Rana Rani, Assalamualaikum, maaf Ki, aku selalu nonton live-nya Aki karena kagum saja sama Aki. Iya gitu Mbak Rani. Kagum apanya? Aki mau biasa saja, Mbak Rani. Kita sama-sama belajar di sini, sama-sama memperbaiki yang kurang bagus, yang kemarin kita sama-sama istiqomah gitu. Mbak Habia, Assalamualaikum, waalaikumsalam Mbak. Lanjut Ki, maaf saya lagi kesibukan. Siap, Kang Jo siap. Ami, siap Bandung. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Salam rahayu. Sekarang live siang. Sambil menunggu, Aki lagi mau dijemput, gitu. Aki lagi mau dijemput, mau silaturahmi, satu padepokan, ya, Gus Andi, ya. Jadi lagi menunggu, gitu Ami. Kang Mas dari mana? Aki Tangerang Selatan, asli Jogja. Ida Asko, Assalamualaikum Aki, waalaikumsalam. Lagi apa itu? Lagi apa itu? Ida Asko. Sugeng siang, sehat-sehat Ki, Mbak Puji, nggih, sugeng siang. Sehat nggih, Mbak Puji. Sehat selalu, berkah selalu, ya. Pokoknya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, nggih. Bismillah. Amin ya Allah. Sampurasun rampes Kang Ade, lejeng siang kasadayana. Well, pokoknya well. Gitu. Amin. Assalamualaikum Kakak hadir, Mbak Fatimah. Ya, siap Mbak Fatimah. Ini kalau siang gini ini Aki live-nya iseng. Kalau live-nya malam tuh baru karena ini mau kunjungan aja gitu. Nggak ada bahan, Aki live aja akhirnya gitu. Lombok hadir rahayu, mugi-mugi sehat selalu Kang Mas. Amin, amin ya Allah. Nyi Mas Ayu, Lombok tuh. Mohon maaf ini bukan room pembodohan ya. Ada user sekian Cahyoto ya. Masalah jodoh itu Allah yang tahu. Ya, jadi kita itu kuatkan keimanan kita, yakinkan, nyanggahkan ke Gusti Allah. Jangan percaya dengan tontonan-tontonan yang menganggap dirinya itu Tuhan kecil. Nah, room ini room motivasi, room edukasi gitu. Rezeki jodoh dipertanyakan ya, rezeki Allah yang mengatur semua. Bahkan ajal daripada kematian kita hanya Allah yang tahu gitu. Ya enggak? Gitu. Ya. Jangan dipertanyakan masalah khodam. Lebih baik kita mendekat kepada Gusti Allah daripada kita sibuk mencari khodam. Sholat para. Ayo. Gimana ayo. Jangan kita sesatkan diri kita. Bukan berarti mencari khodam itu sesat, bukan. Tapi lebih baik coba tingkatkan istiqomah dalam ibadah kita, ketaatan kita kepada Gusti Allah gitu. Gimana ini? Seakan-akan kita tes sakti gitu. Kita manusia biasa, kita nggak punya kekuatan, yang mempunyai kekuatan hanya Gusti Allah. Udah gitu. Ya. Gitu. Mbak Yuni, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Mbak Inor.
Abah Inor, tutulak Sarah, Masya Allah. Assalamualaikum, cek odam ki. Cek odam aki mana? Barusan dikasih tahu. Ya, di sini bukan room. Apalagi nih ada bacanya. No cek hodam. Aki tidak pernah ya yang seperti itu. Itu unggal wengi ngantosan aki live tapi itu ayawe hampura ami ya. Akina benar-benar harus istirahat ya. Karena apa ya? Lebih baik Aki benar-benar full dulu, fit dulu. Kalau sudah fit, enak kita bisa seperti lalu-lalu ya, kita bisa selalu live gitu. Daripada kayak kemarin live, besoknya enggak, live besoknya enggak, karena masih radiasi ini yang mengganggu Aki ya, kayak gitu. Sampurasun Aki, rampes Kang Mas, Abah Inor. Terera, siap. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Cikarang wujud, sehat dan bahagia selalu untuk Aki. Amin, ya Allah. Semoga selamat sampai tujuan Ki. Amin, ya Allah. Terima kasih, Mahabia. Ya, bener pisan Ki. Ya, kita harus meluruskan ya. Kita harus meluruskan saudara-saudara kita yang ikut-ikutan, yang nggak paham tentang apapun itu, gitu ya. Jangan makin dijerumuskan dalam satu kehaluan gitu. Apa yang kita bisa bantu ya mungkin dengan cara meluruskan saudara-saudara kita agar tidak keluar dari syariat Islam gitu. Kita memang kurang gitu, tapi ya paling enggak carilah sesuatu keberkahan gitu untuk para sedulur-sedulur kita gitu. Mbak Yudi rezeki. Gitu. Hai Mbak Susi, nasib. Assalamualaikum, waalaikumsalam, Mbak Susi. Nah, tetap jaga kesehatan Ki agar tetap bisa menebar kepanjangan untuk kita semua. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bismillah nanti malam gitu kalau kita suasananya bagus, cuacanya bagus, insya Allah kita akan live ya gitu. Teteh Santi. Assalamualaikum Aki. Waalaikumsalam Teteh. Sehat ya? Tumben live siang. Iya, Aki tuh lagi nungguin saudara. Mau silaturahmi ke Padepokan saudara kita. Ya. Gus Andi, Aki ditunggu. Belum silaturahmi ya, ke teman-teman. Gitu. Assalamualaikum Ki, apa kabar Mbak Nura ini? Alhamdulillah kabar baik, udah makin membaik gitu. Sudah lama nggak live Aki. Masya Allah, Ki Jumat Mubarak, amin. Assalamualaikum, Kang Wira. Waalaikumsalam, saudara Aki. Masya Allah, sehat selalu. Ya. Mbak Yudit, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya, siang live-nya Ki. Malam itu Akinya belum kuat. Gitu. Mohon Aki leres pisan, Aki kedah batas pados Aki naraos, live-na insya Allah Aki sehat walafiat. Amin, Masya Allah. Terima kasih. Bantu doa yang Ki dari sana yang terbaik. Bismillah, Mbak Susi Nasib. Bismillah. Lagi di mana Ki? Di rumah, masih di rumah. Alhamdulillah Ki. Aki orang mana Ki? Aki asli Jogja. Kalau aslinya Jogja. Kalau stay-nya itu Tangerang Selatan, Kang Mas. Ya. Izin puluh, Ki, salam silaturahmi. Monggo silakan, Masya Allah. Ya, nambah seduluran, gitu. Di sini pengobatan apa, Ki? Di sini bukan pengobatan. Ya, Aki nggak bisa ngobatin apa-apa. Aki nggak bisa apa-apa malah, kan gitu. Oh, di sini itu kita itu silaturahmi, ya, memberikan edukasi, gitu. Sanggaria siap. Assalamualaikum, waalaikumsalam, sehat selamat, Jumat berkah. Amin, Masya Allah. Kang Sunardi, Assalamualaikum, waalaikumsalam, Kang Mas. Tumben siang. Iseng sambil menunggu saudara. Ya, mau jemput Aki. Kang Denny,
Kemana aja, assalamualaikum Ki, waalaikumsalam, piye kabar Ki, alhamdulillah kabar baik. Om Den gimana aja Om Den, assalamualaikum waalaikumsalam Ki, habis Jumatan ya, habis Jumatan ini mau berangkat lagi, ada acara Ki silaturahmi halal bihalal di tempat padepokannya temen ya, jadi sekalian gitu. Nurjana, assalamualaikum waalaikumsalam. Assalamualaikum waalaikumsalam, boleh gabung Ki? Boleh Mbak Eva, boleh. Mbak Sri Kandi, assalamualaikum waalaikumsalam. Ganti jam tayang Ki? Yo enggak, malam tetap. Ini mah iseng. Salam kenal dari Bengkulu. Well, Bengkulu. Alhamdulillah sehat-sehat ya. Amin ya Allah, Kang De. Pokoknya udah sehat gitu. Om Den, Aki baru enakan, Om Den. Tanggal 25 kemarin Aki tuh kena serangan jantung gitu, makanya ini lagi proses penyembuhan gitu. Assalamualaikum tuh HP Aki. Assalamualaikum waalaikumsalam Mbak Ana, sehat ya Mbak Ana? Siap. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Dari Mils, siap. Semoga cepat pulih kembali Ki, semangat bismillah. Amin ya Allah. Terima kasih doanya Mbak Sandar Rias ya. Dan Aki sendiri cantik. Minta minum sayang. Jadi kalau malam itu kan sinar itu ini banget gitu. Semoga Aki sekeluarga sehat selalu, lahir batin. Amin. Masya Allah. Terima kasih Mbak Ana doanya ya. Masya Allah. Saya mau bertanya, anak sakit sampai kurus, Mbak Nurjana. Kalau kita manusia, jadi gini, untuk para sedulurnya Aki semua. Kalau kita punya motor kita rusak, yang harus kita lakukan bawa kemana itu? Bawa ke bengkel. Kamu punya handphonemu rusak, dibawa kemana? Ke counter HP. Kalau ada fisik yang rusak, fisikmu lagi nggak enak, nggak bagus, mau dibawa kemana? Kalau bukan ke dokter. Ya, makasih kakak. Gitu ya. Kalau ada kehidupan kalian yang tidak bagus, kehidupan dalam diri kalian, ada yang tidak bagus, larinya kemana kalau bukan ke Gusti Allah? Jangan kau sesatkan. Tidak semua penyakit dalam hal medis bisa lari ke orang-orang yang spiritual ataupun apa. Enggak juga. Gitu. Jadi jangan sesatkan diri kita. Pusing sedikit, larinya ke orang pintar. Wah, ini ada kiriman, ada apa. Wah, jangan. Gitu. Ya. Alhamdulillah, live siang, Mbak Yuni. Selalu dilancarkan dan dimudahkan di semua urusannya. Amin, ya Allah. Iya. Saya bukan ustadz. Dapat jodoh tapi gagal terus, apa solusinya? Dapat jodoh tapi gagal terus, berarti belum berjodoh. Mbak Ais, berarti belum berjodoh. Terus gimana caranya? Mintalah maka aku akan memberikan. Mintalah, jangan pernah lelah. Bismillah. Jaga ucapan. Dapat jodoh selalu gagal. Ucapan adalah doa. Ketika kamu bilang, kamu berbicara, dapat jodoh selalu gagal, maka akan selalu gagal. Hati-hati dengan ucapan. Gitu. Ya, Mbak Ais.
Bismillah, Aki doakan semoga jodohnya mendekat. Ya. Bismillah. Romayati, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wujud. Aki, Eva mau bertanya kenapa Eva selalu saja tersiksa. Tetapi Eva sudah selalu sabar. Mbak Eva, ketika kita manusia diberikan ujian kepada Gusti Allah, yang harus kita pikirkan adalah yang harus kita rasakan. Kecintaannya Allah terhadap kita, sayangnya Allah terhadap kita. Bukan berarti Allah itu membenci kita. Disinilah kita harus banyak-banyak bersyukur. Jangan lebih banyak mengeluh. Jangan. Gitu Mbak Eva. Mbak Aminatu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Well, semoga Aki sekeluarga sehat selalu, walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya. Mbak Kartini siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Kuntet Rahimah, Assalamualaikum. Pemalang hadir. Well, waalaikumsalam. Amin ya Allah. Minal aidin wal minta maaf dari sami-sami ya untuk Mbak Ina. Kangen dengan majangan Aki. Iya udah berapa malam ya. Assalamualaikum Aki, jadi pergi nggak? Tuh Aki jadi pergi nggak tuh Mama tuh. Jadi mah ya. Jadi Fitri Basu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi itu kecintaan Allah itu terlihat gini. Ketika manusia, kalian melihat ketika manusia masih menyombongkan sesuatu, menyombongkan tentang hartanya, maka sesungguhnya manusia itu sedang diuji sama Allah. Itu. Tapi ketika manusia sedang belajar yang namanya prihatin dalam hidup kita, dalam prihatin, sesungguhnya manusia itu sedang belajar tentang rasa syukur. Maka perbanyaklah bersyukur, maka Allah akan memberikan nikmat syukur kepada kita. Gitu. Bismillah Mbak Sylvia, monggo silakan. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Siti Aminah. Gitu. Jadi apa yang kalian takutkan? Apa yang kalian pusingkan? Apa yang kalian sombongkan? Mana yang mau disombongkan? Gitu. Ketika kita masih berani menyombongkan apapun yang ada di dunia, maka sesungguhnya dia sedang diuji sama Allah. Kuat enggak? Hai Bude Novi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tumben live siang. Iya Bude, ini lagi mau pergi. Aki lagi mau pergi gitu ke tempat teman silaturahmi halal bihalal gitu. Sambil menunggu saudara datang jemput baru kita gitu. Umiana siap well. Terima kasih berkah selalu buat orang-orang baik. Nah, jalan gini. Pesan Aki, jadilah sesuatu yang manfaat. Jadilah sesuatu di dunia ini yang sangat bermanfaat. Maksudnya, jangan sampai diri kita udah hidup numpang di atas bumi, tapi kita meresahkan, tapi kita menjadi orang yang tidak ada hasilnya, tidak ada fungsinya gitu. Jangan. Tapi bagaimana caranya kita? Ya, gimana caranya kita bisa menjadi orang yang manusia ya, menjadi manusia yang bisa manfaat untuk orang lain. Gitu. Jangan perbanyak mengeluh. Gitu. Abah, saya sejak suami baru meninggal, saya sering sakit-sakitan, apa medis atau non medis. Terima kasih Mbak Yuni. Kalau kita merasa itu, coba kita cek dulu, ya Mbak Yuni, cek semuanya di dokter. Gitu. Jangan kait-kaitkan dengan non-medis. Segelintir saja, sedikit saja kita memikirkan permasalahan non-medis, berarti kita sudah membuka ruang untuk dosa itu. Apa? Seudon sama orang lain. Gitu. Jauhkan dari itu.
pahami di situ. Jadi Bismillah, yakin kalaupun kita sedang sakit-sakitan, coba ke dokter, bener nggak medis? Oh iya bener, kata dokter medis, ya sudah. Jangan kita kait-kaitkan dengan non-medis. Ketika kamu bertemu sama orang yang energinya negatif, maka kamu akan kena nantinya. Oh iya, Mbak Yuni ini kena ini sesuatu, ini Mbak harus berobat ini. Akhirnya Mbak ditipu. Gitu. Padahal Mbak sakitnya medis. Gitu Mbak Yun. Mbak Atika, mohon maaf ya. Mohon maaf, ini bukan room untuk penipuan ataupun apa. Permasalahan jodoh saya bukan hak untuk bisa menjawab. Coba kalian berpikir pakai logika. Ki, rezeki saya gimana ke depannya? Hanya Allah yang memberikan rezekimu. Ki, jodoh saya bagaimana ke depan? Hanya Allah. Jangan kau pertanyakan dengan manusia. Sesat kan? Itu sesat kalian seperti itu. Percuma sholat. Sholat nggak coba? Kamu menyembah siapa? Kalau kamu aja minta pertanyaan kepada manusia yang mengaku tuh Tuhan kecil. Nggak boleh itu. Jadi dosa ya Ki, dosa. Yang sudah keluar dari ucapanmu, itu dosa. Kamu percaya sama ucapan jawaban dengan orang-orang itu? Kamu percaya dengan orang-orang itu sama dengan kamu menduakan Allah itu. Nah sekarang sholat kiblatnya kemana kan gitu? Nggak boleh itu. Nanti kalau hidup kita diuji sama Allah, diberikan ganjaran sama Allah, jangan pernah menyalahkan Allah, karena diri kita yang menyesatkan sendiri. Gitu. Sholat tobat, minta pengampunan sama Gusti Allah. Nggak ada manusia hebat, nggak ada manusia sakti. Yang ada manusia itu nafsu untuk apa? Dengan dunia. Gitu. Ya, gitu. Aduh, yang lain, maaf itulah ngucapin minal aidin sama-sama. Ya, Mbak Rohmayati. Dari Bandung, Mbak Teteh. Minal aidin wal faizin ya Mbak. Mbak lagi, Teteh Rohmayati. Teteh sehat ya. Bismillah, berkah. Masya Allah. Kang Mas Turipno siap wujud. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya kabare. Alhamdulillah ya. Agak mendingan Aki. Bismillah nanti malam kita bisa live. Bismillah. Apa namanya? Bismillah. Lintang Geni, salam rahayu, rahayu, salam sugih ulas asih tanpa batas untuk Kang Mas, untuk saudara-saudara Aki. Pokoknya yang sudah hadir, pokoknya salam sugih ulas asih tanpa batas. Well, pokoknya ya, insya Allah. Rusmini, assalamualaikum, waalaikumsalam. Saya dari Pekalongan. Kenapa ya anak saya setelah menikah durhaka banget ya? Nggak pernah tahu lagi kalau gitu. Ada apa ya dengan anakmu? Tapi jangan pernah lelah untuk mendoakan. Ya, Mbak Rusmini. Sedulur papat limo pancer kakang kawa adi ari sebutkan nama anakmu, bin atau bintinya siapa, ya doakan yang baik, perintahkan itu. Ya, kalau dia durhaka sama orang tuanya, tolong di ini. Apa sayang? Hah, mau kemana? Nonton. Ya, nanti Utinya mana? Utinya suruh mandi tuh. Uti gitu. Assalamualaikum Cika. Hai. Waalaikumsalam. Hati lagi sedih Aki. Jangan dong. Gimana aura positif mau bagus? Bagaimana auramu mau bagus? Ayo. Buat kalian semua, ya. Buat kalian semua. Jangan cuma kalian pintar dalam berwudu secara zohir. Tetapi hatimu bersihkanlah dari amarah, dari kebencian, dari iri.
Kalian harus bisa bersihkan. Jadi jangan cuma secara zahir kalian bisa membersihkan, tapi hatimu tetap menjadi seorang pembenci. Setinggi-tingginya ilmu agamamu, sepandai-pandainya kamu baca Al-Quran, sama aja bohong kalau hatimu itu penuh dengan kebencian. Sholat rajin, tapi hatimu malu tuh. Allah Maha Pengasih juga Maha Penyayang. Kita sebagai manusia jangan maha pembenci. Gitu, jangan ya. Gitu. Atau juga lebih sedih, jangan dibikin galau hati kita. Bikin happy. Gitu. Makasih Aki, sama-sama Mbak Atika. Assalamualaikum Muti, waalaikumsalam Bu Aas, assalamualaikum, saya ikut gabung, maaf Ki. Monggo Bu Aas. Meisha, assalamualaikum, waalaikumsalam. Dwi Rifa, assalamualaikum. Kalau sholat tobat bisa dilakukan siang hari Pak Ustadz. Mau siang, mau apa ya bisa saja. Gitu. Jangan merasa sombong kita tuh nggak punya dosa. Jangan. Ya. Makanya kita gini, jangan sibuk untuk mencari kesalahan daripada orang lain. Jangan sibuk mencari kesalahan daripada orang lain. Kalian merasa benar. Jangan. Carilah keberkahan. Kita diuji, berarti Allah sedang mendekat kepada kita. Jangan jadikan hatimu menjadi pembenci, iri hati, amarah. Jangan. Allah lebih tahu di situ. Oke, bukan Ustadz ya? Jangan dipanggil Ustadz. Saya bukan Ustadz. Gue kalau tahunya gitu rock and roll gitu. Jangan dipanggil Ustadz. Gini, kita harus bisa memuliakan manusia. Ada yang bertanya, kalau kita disakiti, gitu ya? Kita tempatnya, manusia itu tempatnya untuk memaafkan. Tempat di mana kita saling memaafkan. Coba saya tanya, adakah di sini ada yang menjadi orang, manusia yang diciptakan hanya untuk menzalimi manusia? Coba. Ada nggak? Ada kalian mau yang ibaratnya diciptakan hanya untuk menzalimi manusia lainnya? Saya yakin kalian tidak mau. Hanya ada dua pilihan. Siapa yang mau menjadi orang yang zalim, atau kalian termasuk orang-orang yang terzalimi? Hanya ada dua di situ. Saya juga nggak mau dizalimi. Saya juga nggak mau dizalimi. Tapi ini pembelajaran. Ini pembelajaran untuk kita yang ada di dunia. Yang sesungguhnya kekekalanmu itu ada di akhirat itu. Itulah kehidupan yang sesungguhnya. Kalau sekarang di dunia kamu permasalahkan, bagaimana nanti di akhirat? Lalu bagaimana Ki? Cukup. Jadi gini, kita introspeksi. Ki, kenapa ya hidupku selalu susah? Selalu ups, selalu. Waduh, mulai banyak itu. Bisa jadi dari energi daripada hatimu. Hatimu penuh dengan kebencian. Hatimu penuh dengan iri, dengki, bahkan hatimu ditaruh dengan rasa dendam. Mungkin. Karena sesungguhnya ketika ketidakterimaan kalian, ketika kalian dizalimi sama orang lain, walaupun tidak terucap, tapi dalam hatimu, semoga
Cilaka. Contoh. Cilaka itu bukan permasalahan kita aja yang wah kecelakaan atau gimana, bukan. Tapi rezekimu bisa cilaka di situ. Kesehatanmu bisa cilaka di situ. Makanya hati-hati. Lalu bagaimana ketika kita dizalimi sama orang lain? Maafkan. Kita manusia. Cukup dengan memaafkan, doakanlah semua musuh-musuhmu yang kamu anggap musuh itu yang baik. Doakan yang baik. Semoga diberikan hidayah, semoga diberikan kesehatan, semoga diberikan, pokoknya doakan yang baik. Ketika Allah mengetahui bagaimana bentuk keikhlasan dalam hatimu, maka doa yang kau langitkan untuk para musuh-musuhmu itu akan dihantarkan kepada kalian. Maka hidup kalian itu indah. Tapi sakit, Ki. Gitu ya. Tapi sakit, Ki. Ingatlah, kita manusia. Kita tidak punya hak untuk menghakimi. Yang mempunyai hak untuk menghakimi hanya Allah. Biarkan Allah yang menghakimi itu. Mereka hanya manusia yang dipinjam sama Allah. Dijadikan perantara untuk mengganggu keimanan kamu. Gitu. Sadarilah. Gitu. Ya, harus dipahami itu. Nama Cecil. Gini Mama, Mbak Dwi Sarifah. Siapa yang mau dizalimi selama itu? Selama 28 tahun. Amit-amit. Maksudnya gini. Jangan jadikan diri kita itu menjadi pembenci, pendendam. Selama 20 tahun kamu menaruh satu rasa itu. Sudahlah. Akhirilah. Cukup kita maafkan. Doakan yang baik. Siapa yang mau hidup kita seperti itu? Kan gitu. Nah, disinilah pembelajaran kita. Cukup ya untuk para saudara-saudaranya Aki. Ingat, kehidupan yang sesungguhnya bukan dunia. Dunia apa yang kamu coba, apa yang kamu sombongkan? Dunia, harta, apapun itu. Kamuflase itu semua. Belum tentu kamu punya harta, kamu punya segalanya, kamu bisa membahagiakan saudara-saudaramu. Belum tentu. Belum tentu kalian peka dengan apa yang kalian punya. 2,5% dari itu, kamu sudah berikan ke yang haknya. Ayo, apa yang mau kita sombongkan? Kan gitu. Kalau kita berpikir, carilah keselamatan. Carilah keselamatan untuk akhiratmu dengan cara apa? Bersyukurlah. Carilah keberkahan. Hidup itu cuma satu poin. Carilah keberkahan. Kalau kamu mau hidupmu berkah. Yang pertama, jangan pernah mencari kesalahan daripada orang lain. Yang kedua, jangan pernah kalian menyalahkan dirimu sendiri. Putus asa, nggak boleh. Yang ketiga, jangan pernah kalian menyalahkan Tuhanmu. Ya Allah, kenapa hamba diberikan ujian? Berarti kalian belum paham itu. Kalian belum paham. Kalian belum lulus di situ. Kalian harus paham. Ketika kalian ingin tahu hidupmu benar-benar layak yang ada di dunia, hidupmu diberikan ketentraman, kenyamanan batin, cuma satu kunci. Carilah keberkahan. Ya, Allah. Bukan mencari permasalahan. Ya, jangan. Paham ya? Bismillah. Bismillah.
Barakallah, amin ya rabbal alamin. Bismillah. Tawakal sareng sabar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ridhonya Allah. Jangan pernah mempersalahkan eh, takdir. Sudah, terimalah. Memang sudah harus seperti ini. Cintailah. Salam kenal Ki. Monggo. Waalaikumsalam Kang Mas. Iwa Nudin ya. Bismillah. Berkah selalu. Salam untuk keluarga. Semoga keluarga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya. Mbak Puput Mirror. Bukan Mbak Puput horor ya. Aku suka ngeledekin Mbak Puput horor gitu. Gitu. Gitu ya. Aki sebenarnya gini, saya sayang kepada saudara-saudara saya sekalian. Kita belum pernah mengenal, kita baru ketemu segala macam. Makanya apa yang manfaat, hidup yang manfaat untuk diri saya. Dengan cara apa? Satu, memberikan edukasi, memberikan motivasi untuk para saudara-saudara Aki. Jangan disesatkan. Ki, itu jodohku gimana ya Ki, gini-gini. Jangan pernah lelah kalian untuk meminta kepada Allah. Ki, rezekiku gimana? Itu yang saya katakan tadi. Mungkin ada salah satu, ya, ada salah satu yang mengganjal dalam hatimu. Kenapa seperti itu? Makanya, gimana caranya agar aura, agar rezeki dari segala penjuru itu datang kepada kita dengan cara apa? Gitu. Dengan cara bersihkanlah hatimu. Mbak Katarina, pakai topi lebih ganteng. Topi opo? Ada transferan masuk. Weh, ki opo to yo? Alah gitu. Sebentar nggih. Saudara Aki itu. Kok ada suaranya piye itu? Ngisi nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semoga Allah selalu melindungi Aki dan keluarga. Makasih Ki pencerahannya. Mbak Siti Zahara, sami-sami. Amin Allahumma amin ya. Semoga kita semua dijauhkan dari mara bahaya. Ya, untuk keluarga tercinta kalian diberikan kesehatan yang sakit, Allah angkat segala penyakitnya. Segera digantikan dengan satu kebahagiaan untuk kalian semua. Amin ya Allah. Itu. Salam kenal dari Sulawesi Selatan, Masya Allah. Sulawesi, jauh sekali. Sehat ya, bismillah. Untuk Bang Andi, Sulawesi itu. Mama Kurnia, Assalamualaikum, selamat siang, Waalaikumsalam. Gitu. Apalagi Jumat nih ya, hari Jumat. Jumat berkah untuk kalian semua. Jangan, mengingatkan boleh ya. Jangan pernah lelah. Perbanyaklah kalian untuk bersedekah. Obat dari segala obat adalah sedekah. Kun fayakun, apapun menjadi hajat buat kalian semua, semoga Allah jabah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Itu ya. Aki sudah siang, sudah mendung pula. Ya. Bismillah. Ya. Aki mau izin, ya, mau ke Padepokan dulu. Mau ketemu dengan saudara-saudara kita, adik-adik kita. Bismillah. Saya doakan kalian sehat selalu, penuh dengan keberkahan. Ingat, jangan jadikan hatimu menjadi seorang pembenci. Karena sesungguhnya di mata Allah kita belum tentu baik, belum tentu benar. Ya, bismillah. Selalulah berintrospeksi apa yang kurang dari diri kita. Bismillah. Kun fayakun, hajat kalian akan dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Itu aja. Ya, buat yang sedang
usaha, yang sedang berdagang, bismillah. Allah berikan semua keberkahan, ya. Allah berikan semua, ya, tentang kemuliaannya kepada kalian semua. Semoga laris manis, ya. Bismillah, menjadikan kau untuk apa? Untuk keluarga dan untuk akhirat kalian semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Itu saja, ya mohon maaf ya Aki ganggu siangmu ya. Aki itu kalau live itu malam jam 9. Nanti kita ketemu, bismillah, cuaca bagus, kita nanti malam ya. Yang baru masuk, ayo kita gabung semua. Semoga nanti malam kita bisa bertemu kembali ya di jam 8:30, bismillah ya. Kita tunjukkan bahwasanya kita orang-orang baik, ojo leren jadi wong apik. Jangan pernah lelah untuk jadi orang baik. Ya, bismillah. Itu aja. Mohon maaf bila mana ada kata-kata Aki yang kurang pantas, kurang sopan. Bukakanlah pintu maaf yang seluas-luasnya. Karena Aki hanya manusia biasa. Saya bukan ustadz, saya bukan kiai. Kita sama-sama mau belajar. Gitu. Bismillah. Ya, itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wujud.